Halo guys, gua San Zaime. Di video kali ini Mimin ingin membahas revisi manga One Punch Man. Jadi chapter yang direvisi kali ini adalah chapter 151. Nah, sebelumnya pun Murata Sensei merevisi chapter 150. Sekarang dia pun merevisi chapter selanjutnya, yaitu 151. Jadi maksud merevisi ini agar para anggota Narinki atau anggota mercenary selamat. Nah, pada chapter sebelumnya itu para anggota mercenary ini mati di tangan Amaimas. Tapi pada revisi kali ini Murata Sensei pun merubahnya agar bisa hidup dan bisa kembali ke permukaan dengan selamat. Oke lah, nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas revisi manga One Punch Man chapter 151. Oke, bakal Mimin ceritain dulu sedikit revisi chapter 150-nya, biar kalian mengerti kenapa di revisi chapter 151-nya terjadi seperti itu. Jadi awalnya itu para anggota mercenary berada di dalam kendali dari Does. Nah, ketika dalam kendalinya, di posisi itu ada Amaimas dan para murid Atomic Samurai untuk mengalahkan Does dan menghentikan para anggota mercenary agar tidak terpengaruh lagi. Sebelum revisi chapter 150, jika kalian tahu, para anggota mercenary ini dibunuh dengan sadis oleh Amaimas. Tapi akhirnya Murata Sensei pun merubah pikirannya agar anggota mercenary tidak dibunuh dan berakhir selamat untuk kembali ke permukaan. Nggak tahu kenapa setelah Mimin bandingin yang sudah direvisi dan belum, agak lebih berbeda gitulah ceritanya. Jadi maksudnya beda cerita mah ya wajar lah karena direvisi. Tapi pada revisinya itu ceritanya itu lebih kalem dan tidak terlalu serius seperti sebelumnya. Misalkan nih, Amaimas yang membunuh anggota mercenary dan Chill Emperor yang kewalahan melawan Phoenix Man. Dan pada revisinya itu ceritanya lebih kalem aja sih menurut Mimin. Oke, kita balik ke pembahasan. Setelah anggota mercenary dikendalikan oleh Does, dia pun di sini terlihat menyerang para pahlawan. Tapi walaupun para anggota Narinki memiliki jumlah yang banyak juga, masih belum bisa mengalahkan Amaimas dan para murid Atomic Samurai. Nah, setelah Amaimas berhasil mengalahkan para Narinki, dia nggak dibunuh juga sih seperti sebelumnya. Dia pun langsung menyerang Does dengan kekuatannya. Dan karena serangan Amaimas kepada Does, membuat para anggota Narinki akhirnya sadar kembali dari pengaruh Does. Ya, pertarungan pun berakhir dengan Amaimas yang mengalahkan Does dengan mudah. Jadi yang tadi Mimin ceritakan adalah akhir revisi chapter 150 yang Amaimas mengalahkan Does. Sekarang Mimin akan melanjutkan ke revisi chapter 151. Di awal-awal chapter kita melihat sangat banyak monster-monster yang berada di asosiasi monster. Tapi Mimin kurang tahu sih monsternya pada ngapain ini. Jadi kayak pada ngantri gitulah, tapi nggak tahu juga mau kemana. Setelah itu monster yang sedang mengantri ini pun melihat ketiga murid Atomic Samurai yang disandra oleh anggota Narinki. Jadi jika kalian bertanya kenapa anggota Narinki menyandra murid Atomic Samurai, nanti juga tahulah alasannya. Para monster pun bertanya kepada anggota Narinki dia mau kemana. Para anggota Narinki mengatakan jika dia sedang berada di dalam pengaruh dari monster Does dan berniat membawa para pahlawan yang disandra untuk menghadap ke Gyuro. Nah, di sini dengan koplaknya, para murid Atomic Samurai seperti nangis karena disandra dan ingin dibawa ke Gyuro. Bahkan kalau Mimin lihat nangisnya itu kayak dibuat-buat dan acting doang dah. Dan ekspresi para monster pun yang melihat keadaan itu tertawa karena menurut para monster, jika dibawa ke hadapan Gyuro bisa saja dipanggang atau dicincang. Sadis juga nih. Gak tau kenapa Mimin lihat monster yang ada di chapter ini bukannya serem malah kocak, dari mulai ekspresinya atau kelakuannya. Nah, setelah itu salah satu monsternya tersenyum jahat karena ingin melakukan sesuatu yang jahat. Menurut salah satu monster yang sedang mengantri, tapi nggak tahu juga sih mau ngapain. Jika 3 orang sandra terlalu banyak, harusnya 1 saja cukup. Makanya dia malah menyerang murid Atomic Samurai karena ingin mencicipinya. Bisa dibilang nih monster kroco jahil juga nih. Dia lagi dibawa ke hadapan Gyuro tapi malah dihadang oleh monster-monster kampret ini. Nah, koplaknya ketika monster ingin menyerang dan hampir mengenainya, tapi Ian dan Okamai Itachi masih aja membuat ekspresi nangis yang seperti dibuat-buat. Tapi tidak disangka-sangka di panel berikut malah terjadi jump scare bagi monsternya. Jadi setelah monsternya hampir berhasil menyerang murid Atomic Samurai, tiba-tiba setelah itu para anggota Narinki dan ketiga murid Atomic Samurai pun langsung membasmi monster yang ingin menyerangnya. Kayaknya benar juga sih perkataan Atomic Samurai jika Ian lebih ganas dengan satu tangannya. Di sini bahkan ada monster yang terpotong menjadi banyak bagian. Lumayan sadis juga nih. Dan ternyata rencana penyandaran tadi adalah ide dari Ian untuk bisa lolos dari para monster. Ya mungkin males gitu melawan monster sebanyak itu, ngebuang-buang waktu doang. Kapten dari Narinki mengatakan walaupun tidak ketahuan tapi masih aja diserang monster. Ya sebenarnya mah emang gak ketahuan sih, tapi karena monsternya koplak, makanya rencana dari Ian pun gagal. Setelah rencananya gagal, di sini terlihat para anggota Narinki sangat semangat untuk membasmi para monster.
Nah, seorang anggota Narinki mengatakan jika harus menyelesaikan misi ini dan kembali ke permukaan dengan selamat. Jadi misi yang dimaksud oleh dia adalah menyelamatkan seseorang yang sedang disandra. Kemungkinan sih yang ingin diselamatkan adalah Waganma. Jadi ada alasan juga kenapa para Narinki ingin menyelesaikan misinya dan tidak menyerahkannya kepada para pahlawan. Nantilah Mimin jelasin kalau alurnya udah pas dengan jalan ceritanya. Nah, karena monsternya sangat banyak, para monster yang masih belum dibunuh merasa jika para anggota Narinki tidak terpengaruh lagi oleh jurus milik Does. Setelah itu ada salah satu monster yang mengatakan, "Jangan berlagak sombong, dasar kroco." Kalau Mimin pikir-pikir lagi, padahal ini monster yang kroco-kroco dah. Emang udah sifat monster ini mah. Nah, karena monsternya lumayan sombong, para anggota Narinki pun mulai melakukan serangan kombinasi untuk mengalahkan monsternya. Jadi kan para tentara bayaran ini atau Narinki mempunyai dua anggota cewek yang bernama Asami dan Noria. Mereka berdua langsung melakukan serangan kombinasi dengan cara menyerang menggunakan kedua kakinya. Jadi si Asami menyerang pipi bagian kanan monsternya dan Noria menyerang pipi bagian kirinya secara bersamaan. Dan itu membuat monsternya terkena stun. Maksudnya, karena serangan kedua anggota dari Narinki tadi membuat monster ini berdiam diri dan tidak memiliki pertahanan. Setelah itu anggota Narinki yang lain langsung menggunakan kesempatan itu untuk menyerang monsternya. Dia langsung memutarbalikkan tubuhnya agar tendangan miliknya sangat cepat dan memiliki kekuatan yang kuat. Dan karena itu juga membuat monsternya langsung mati karena diarahkan ke kepalanya. Bisa dibilang sadis juga sih cara ngebunuhnya, karena monsternya langsung hilang dah kepalanya. Nah, sebelum dia membunuh monster dengan kakinya, dia mengatakan jika tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Nah, kemungkinan dari ini, dia mungkin aja pernah melawan monster, tapi melakukan kesalahan. Makanya dia belajar dari kesalahan itu untuk tidak mengulanginya. Setelah itu di sini diperlihatkan anggota Narinki yang lain, yang juga mengalahkan para monster dengan sadis. Di sini pertama diperlihatkan ada yang membunuh monsternya dengan cara diadu agar tubuh monsternya hancur. Kalau Mimin lihat matanya juga sampai copot nih. Dan ada anggota Narinki yang lain yang mengalahkan monsternya dengan cara membanting ke bawah. Busidril yang melihat kejadian itu merasa jika para anggota Narinki tangguh juga karena bisa mengalahkan banyak monster dengan mudah. Tapi menurut Okama Itachi, mereka sedang membalas dendam yang membuat mereka semangat. Kemungkinan sih balas dendam tentang mereka yang dipengaruhi oleh Does, makanya ingin membantai para monster. Nah, menurut ketua dari mercenary, ternyata alasan utamanya bukan untuk balas dendam, tetapi mereka tidak akan mendapatkan upah jika tidak berhasil menyelamatkan Waganma. Kalau menurut Mimin, dari perkataan ketua dari mercenary ini, kemungkinan dia disewa oleh Narinki, yaitu bapak dari Waganma. Dan jika tidak berhasil menyelamatkan sandranya, mereka tidak akan mendapatkan upah. Dan ini yang membuat para anggota mercenary sangat bersemangat untuk melawan monster. Setelah itu di sini terlihat Ian merasakan kehadiran seorang monster yang dari bawah tanah. Jadi monsternya itu berniat untuk menyerang ketua dari mercenary. Dan ketika Ian mau menyelamatkannya, tiba-tiba dia didorong ke belakang karena tidak sengaja. Dan monster yang mau menyerang tadi itu langsung dibunuh oleh ketua mercenary dengan pistolnya. Setelah membunuh monster, ketua mercenary mengatakan kepada Ian untuk harus berhati-hati. Dia mengatakan jangan berdiri di belakang orang yang sedang bertempur. Menurut Mimin sih Ian emang niat mau menyelamatkan sih, tapi ketua mercenary ini bisa dibilang sikapnya dingin banget. Padahal murid Atomic Samurai berniat menyelamatkannya, tapi malah tidak sengaja terdorong. Tapi kalau dilihat ketika dia mendorong Ian, dia seperti orang yang sengaja. Nantilah Mimin jelasin alasannya kenapa dia bersikap seperti itu. Nah, jelas Okama Itachi yang melihat Ian didorong, dia pun marah kepada ketua mercenary dan mengatakan, jelas-jelas kamu melihat ke arah Ian, dasar kapten tidak berguna. Jadi maksud dari perkataan Okama Itachi itu, padahal dia jelas-jelas melihat Ian ada di belakangnya, tapi kenapa tetap mendorongnya? Jadi seakan-akan kayak sengaja lah didorong. Tapi di sini Okama Itachi masih tetap santai sih, jadi tidak seperti marah beneran. Dan Ian pun menanggapinya dengan biasa aja. Tiba-tiba Busidril yang sedang melawan monster mengatakan, apa kau takut dijadikan tameng hidup-hidup kepada ketua mercenary? Tapi menurutnya tenang saja, karena kami bertiga tidak akan menjadikan para anggota mercenary sebagai tameng hidup-hidup. Dan ketua mercenary pun meminta maaf karena sudah menjadi kebiasaan. Jadi maksud dari kebiasaan itu adalah para anggota mercenary adalah tentara bayaran yang sering dijadikan tameng hidup-hidup oleh para tentara negara di bagian baris depan. Dan dia juga pernah dikelilingi tentara musuh yang menyamar menjadi warga untuk meminta bantuan. Dan ancaman para anggota mercenary sedikit berbeda dengan para pahlawan. Dan menurut Mimin ini adalah alasan kenapa sikap ketua mercenary agak dingin. Jadi bisa dibilang dia sebagai tameng, dan kalau tentara bayaran yang kalah pasti mati duluan adalah anggota mercenary. Mungkin ini yang membuat dia berpikiran negatif kepada pahlawan. Setelah itu Ian pun paham dari perkataannya jika dia akan lebih berhati-hati.
Dan Okama Itachi masih aja nggak seneng karena nggak perlu mendorong juga kan. Ya kemungkinan sih ketua mercenary ini tidak berniat buruk kepada Ian, tetapi karena kebiasaannya yang sering dijadikan tameng, dia pun sering negatif kepada orang-orang yang di sekitarnya. Ketua mercenary mengatakan jika para anggota mercenary atau tentara bayaran tidak bergerak atas nama keadilan, tapi siapapun yang mau membayarnya, para mercenary siap untuk melakukan tugasnya. Nah, di sini Bushido memikirkan hal yang tidak enak kepada ketua mercenary. Menurutnya, kemungkinan saja jika ketua mercenary menggunakan anggota-anggotanya untuk dijadikan tameng. Dan karena pikiran itu pun, dia langsung waspada untuk tidak membelakanginya saat bertempur. Ya takutnya dia yang dijadikan tameng oleh ketua mercenary. Ya mungkin gitu di pikiran dari Bushido. Nah, tiba-tiba ketua mercenary mengatakan kepada Bushido jika dilihat dari aktingnya yang tadi, bahwa Bushido bukanlah orang yang bisa berpura-pura meminta ampun dan belas kasihan. Jadi maksud dari perkataannya itu, kan tadi ketiga murid Atomic Samurai ini berakting dan disandra oleh anggota mercenary agar bisa lolos dari para monster. Tapi dari ketiga murid Atomic Samurai itu, hanya Bushido yang tidak bisa berpura-pura nangis. Jadi itu maksudnya. Setelah itu ketua mercenary pun seperti memberi saran kepada Bushido, jika melawan musuh jangan membawa harga diri, karena takutnya jika membawa harga diri ketika melawan musuh tidak akan selamat, karena terlalu mementingkan harga dirinya. Dan kocaknya Bushido yang mendapatkan saran itu malah agak kesel, tapi ekspresinya itu bukan marah sih, lebih kayak kebecanda. Nah, ketika pembicaraan, tiba-tiba masih banyak monster yang berdatangan untuk membunuh para pahlawan dan tentara bayaran. Tapi ketika semua bertarung dengan monster, dari bawah tanah ada sesuatu seperti duri yang sangat tajam dan panjang. Nah, karena duri itu pun salah anggota mercenary tertusuk di bagian salah satu bahunya. Seketika itu para murid Atomic Samurai langsung memotong bagian yang tempat dipijaki olehnya agar mengetahui apa yang ada di bawah. Di posisi ini sepertinya ada perpisahan antara ketiga murid Atomic Samurai dan para mercenary, karena para mercenary ini tidak ikut ke bawah tanah bersama. Nah, ternyata itu adalah seorang monster yang bisa dibilang bukan monster kroco lah. Jadi duri yang tadi mengenai salah satu anggota mercenary adalah sebuah rambut yang sangat tajam dan panjang dari monster yang akan dilawan oleh ketiga murid Atomic Samurai ini. Dan monster ini pun bernama Devil Longhair dan berlevel iblis. Oke, kayaknya Mimin bakal ngakhirin pembahasan revisi kali ini. Sebenarnya sih chapternya masih panjang, tapi karena kepanjangan kemungkinan kalau dibahas satu chapternya bisa memakan waktu 20 menit lebih. Jadi Mimin memutuskan untuk membuat bagian kedua dari chapter revisi ini. Oh iya, akhirnya komik OPM versi 1 sudah rilis chapter berikutnya. Ya kemungkinan Mimin bakal membahasnya setelah menyelesaikan bagian kedua dari revisi kali ini. Atau Mimin kalau lagi pengen-pengennya bahas webkomik, ya bakal bahas duluan lah. Soalnya udah lama juga webkomik One Punch Man gak rilis chapter selanjutnya. Bisa dibilang udah 2 bulanan baru rilis chapter selanjutnya. Makanya Mimin kangen membahas chapter webkomik terbaru. Ya intinya mah antara bahas revisi bagian 2 atau membahas webkomik One Punch Man chapter terbaru. Oke lah, itulah pembahasan Mimin tentang revisi One Punch Man. Ya intinya pada revisi kali ini ada perbedaan yang mencolok dari chapter sebelum direvisi, yaitu para mercenary tidak jadi mati dengan sadis dan kemungkinan bakal kembali ke permukaan dengan selamat. Dan bagian revisi kedua pun bakal membahas pertarungan antara murid Atomic Samurai melawan Devil Longhair. Oke lah, Mimin akhir aja video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam Sanzaime.